Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita bakal review Expander. Oke guys, kita akan bahas review Expander ini untuk info sejarahnya ya. Jadi Expander itu di launching dan diperkenalkan di tahun 2017 di Indonesia. Diproduksi juga di Indonesia. Namun dia mendapatkan beberapa improvisasi pada tahun 2019 di model yang sama, yaitu untuk tipe Ultimate dia dapat cruise control. Ya, dan Expander yang kita kali ini akan review ini adalah Expander tahun 2019 tipe Ultimate automatic. Ya, karena tipe Ultimate memang tidak ada manualnya, jadi dia hanya automatic. Dan di sini memang sudah ada beberapa tambahan aksesoris dari owner sebelumnya, seperti begitu. Oke, kita akan melihat ke tampak dari depan. Kita dapat tampak depan yang ciri khas banget dari Expander dan jadi cikal bakal semua model dari Mitsubishi, yaitu bahasa desain dynamic shield. Dynamic shieldnya itu gimana? Dari sini sama sini, ini dynamic shieldnya. Untuk dari atas kita dapat kap mesin lumayan tebel dengan desain yang rata, bagus banget, asik banget modelnya. Dan di sini untuk tulisan Expander ini dia aksesoris, dia bukan original, dia aksesoris. Logonya harusnya juga berwarna chrome, jadi ini aksesoris dari online shop. Kita dapat grill yang 3 line, yang dimana facelift sekarang sudah jadi cuma 2 line. Untuk lampu ini dia seperti welcome light, jadi dia bukan DLL, tapi dia welcome light dan lampu kecil. Dia untuk ininya full LED. Dan lampu besar, lampu sein, dan lampu bawah ini fog lamp ini dia masih dok biasa, seperti begitu. Dan untuk versi faceliftnya dia sudah menggunakan LED untuk di bagian lampu besarnya. Oke, untuk di tipe Ultimate ini memang belum mendapatkan body kit atau belum mendapatkan tambahan-tambahan side skirt. Jadi body kit manapun belum dapat. Memang dari standarnya begitu. Jadi kalau kalian melihat ada Expander yang pakai body kit, itu tambahan guys, itu nambah memang. Jadi aksesoris. Terus untuk tipe Ultimate, ya tipe Ultimate dan tipe Sport, dia untuk bagian bawahnya dia ini berwarna silver. Bagian sini dan bagian bawah itu untuk bumpernya itu bagian bawah itu dia berwarna hitam. Tapi bukan side skirt ya, karena memang ini bagian asli dari bodinya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian samping. Dari bumper sini nih memang desainnya ala-ala white body kit, tapi ini ori dari bodinya guys. Ini bukan white body kit, tapi dia memang ori dari bodinya. Kalau kalian lihat ke Expander Cross, itu memang dia ada tambahan body kit. Nah, dimensinya sendiri, dimensi dari Expander ini untuk lebarnya dia 1750 mm untuk lebarnya, dan untuk panjangnya 4475 mm. Dan untuk tingginya secara dari bawah sampai atas dia 1,7 meter untuk tingginya. Dan dari dimensi itu kita dapat velg yang berukuran 16 inci dengan lebar ban 205, tebal 55 R16. Dan remnya sudah ventilated disc. Rem depan ini dia sudah cakram dengan ventilated, bukan cakram biasa seperti itu. Dan kalau kalian tanya apakah suspensinya ini beda dengan Expander Cross, jawabannya beda. Kita masuk ke bagian samping, kita dapat spion yang dilapisi dengan chrome, hanya ada di tipe Ultimate dan Sport. Untuk sisanya dia warna hitam biasa atau mengikuti warna putih. Terus dari samping kita dapat garis tegas sampai belakang. Dan di sini ini ada handle untuk keyless entry. Jadi untuk kalian yang pengen lihat kuncinya itu ada di sini. Jadi dia mirip dengan Mitsubishi lainnya. Cuman di sini dia ada slot kosong karena di mobil lain itu untuk membuka pintu belakang. Tapi di sini kita hanya dapat lock dan unlock. Dan untuk membukanya itu tidak bisa dari sensor sini, tapi kita harus mencet. Nah, dan mirrornya sudah full auto. Seperti begitu. Kita masuk ke bagian sini. Ya, ini untuk tipe-tipe selain Ultimate dan Sport itu dia warnanya hitam, dan untuk Ultimate dan Sport dia warnanya silver. Seperti itu. Terus di bagian belakang kita dapat velg yang sama ukurannya dengan yang di depan. Sama persis 205 55 R16. Mirip, sangat persis ya, tapi remnya beda. Remnya belum rem cakram, remnya masih rem trommel. Dan pada umumnya kalau mobil rem trommel itu pasti remnya juga masih rem otot.
Nggak mungkin rem e-brake. Masuk ke bagian belakang, di sini ada yang LED dan tidak LED. Bagian sini LED dan bagian sini LED untuk lampu mundur, dan lampu rem dan lampu sein dia masih lampu dop biasa. Terus kita dapat desain belakang yang seperti ini, mirip dengan depannya, yaitu dynamic shield. Bahasa desain dynamic shield. Terus kalau kalian lihat di sini, memang ada beberapa aksesoris yang bukan asalnya dari expander, yaitu contoh ini tambahan. Harusnya logonya berwarna krom. Dakar juga harusnya tidak ada. Yang ada ultimate sama expander doang. Sport ini juga merupakan aksesoris tambahan dari owner sebelumnya. Terus ke bagian bawah ini bukan body kit, tapi ini adalah body asli dari expander ultimate. Gitu. Dan ini juga ada spotlight. Bukan lampu guys, itu cuma spotlight. Terus untuk pintu membuka belakang ini, oh ya belum dibuka. Oh, ada welcome light-nya. Oke. Dan kita buka pintu belakang ini. Untuk di bagian sini kita sudah dapat lampu untuk plat nomor biasa, dan ada tombol untuk mengunci. Jadi membuka dan menutupnya tuh bisa dari sini. Jadi di sini ada kuncinya, mungkin nanti kita kasih sinematiknya ya. Harusnya bisa mengunci di sini. Ya benar. Ini tombol untuk mengunci dan membuka pintu, jadi nggak harus lewat key. Dan di sini ada kamera mundur yang sudah standar dari pabrikan. Untuk bagasi memang belum full auto, tapi ya sudah cukup lumayan. Dan bagian belakang kita dapat bagasi yang luas, tapi ini posisinya kursinya sedang ditekuk. Dan untuk di belakang kita bisa melihat ada fitur apa aja. Di sini kita dapat dongkrak, di sini kita dapat cup holder, kita dapat power outlet cigarette 12 volt, penyimpanan, dan ada kursi. Beralih ke sini, ini adalah salah satu bagian dari favorit para pembeli expander, yaitu ada partisi-partisi. Di sini ada partisi-partisi, dan untuk ban serep dia ada di sini, di bagian bawah. Jadi kita buka ini tutupnya, terus kita kelihatan di sini ada bautnya. Lah ini untuk membuka ban serepnya. Oke. Kita akan coba tarik dari kursi ini. Oke, jadi kursi ini sebenarnya sudah dilapisi sama kulit. Namun standarnya aslinya itu bukan kulit, aslinya itu dia itu berbahan fabric berwarna beige. Oke, setelah kursi ini kita lipat, kita dapat space yang masih bisa masuk untuk sampai 3 koper cabin. Ini masuk untuk 3 koper cabin. Dan untuk belakang ini nanti kita coba ya, tapi harusnya masih bisa diduduki oleh orang dewasa. Begitu. Dan di belakang ini memang kita hanya dapat 2 seat belt, yang berarti mobil ini hanya proper untuk digunakan untuk 2 penumpang di belakang. Oke, kita tutup. Oke, kita akan masuk ke bagian interior dari mobil ini. Oke guys, kita akan bahas dari interior dari mobil ini. Oke, pertama kita akan bahas pintunya dulu. Di sini plastik keras yang ada jahitan fake stitching atau jahitan palsu. Di sini plastik keras, di sini plastik semua. Jadi nggak ada lapisan kulit ataupun soft touch. Ada piano black sedikit di sini. Tapi untuk tipe sport atau tipe di bawahnya ultimate ini dia warnanya full hitam, sedangkan beige itu ada di ultimate dan di bawahnya sport itu warnanya beige. Seperti begitu. Dan rasa menutupnya kedap, enak rasanya. Rasa mobil Eropa gitu ya guys ya. Terus untuk handle dia plastik biasa, dan untuk menguncinya dia hanya bisa melalui tombol. Untuk menguncinya dia hanya bisa melalui tombol. Untuk window dia yang full auto hanya sebelah driver sebelah kanan, sedangkan yang sisanya dia auto dengan dipencet. Seperti begitu. Kita masuk ke bagian sini, bagian setir. Kita dapat setir yang dilapisi oleh kulit sintetis dan ada sedikit plastik piano black di sini. Kita dapat cruise control yang dimana ini hanya ada facelift
di tipe Ultimate setelah 2019. Jadi karena ini facelift 2019 ya, jadi ada cruise control. Terus ada pengaturan stereo di sini, mode, volume, dan next track. Ada voice command, tapi ini nyambungnya ke HP guys ya. Jadi kalau kalian nggak nyambungin ke HP, nggak bakal berfungsi juga. Terus ada buka dan tutup telepon. Oke, untuk mengakses MID kita perlu start engine-nya dulu, tinggal rem dan start. Sudah ada welcome animation-nya dari MID-nya dan sudah ada berbagai macam fungsi di sini. Tapi di sini ada 2 tombol ya. Jadi ada tombol yang di speedometer sama ada tombol yang di sebelah kanan. Nah, tombol untuk yang di speedometer ini hanya untuk mengatur brightness dari speedometer itu sendiri. Brightness, jadi brightness-nya bisa diatur. Sedangkan untuk info medianya itu ada di tombol sebelah kanan. Ada trip A, trip B, average, eco mode, dan ada setting menu. Untuk mengaksesnya itu dipencet dengan lama. Terus kita dapat berbagai macam pilihan, ada average, ada suhu, ada bahasa, ada pemilihan suara bip-bipnya ini juga bisa, jadi kita pencet lama. Nah, akan keluar suara bip setiap kali kita pencet. Terus ada alarm, ada pilihan suara sein, ini pilihan suara kedua, dan ini pilihan suara pertama. Lebih halus. Oke. Terus ada indikator throttle, ada reset to factory reset. Seperti begitu. Namun akses dari setting menu ini hanya bisa diakses apabila transmisi berada di posisi P dan handbrake di posisi menyala. Tapi kalau handbrake kita turunin, jegrek langsung settingnya tutup. Begitu. Oke, untuk MID, untuk speedometer kita dapat RPM sampai dengan 6500 RPM dan kecepatan maksimal 200 km per jam. Oke. Untuk posisi berkendara, setir tuasnya di sini bisa naik turun dan maju mundur. Tilt steering dan teleskopik. Oke, untuk posisi berkendara ini memang sangat fleksibel ya guys ya. Bahkan kursinya juga bisa dinaik turunin, tapi untuk naik turunin kursinya dia tuasnya tidak seperti pada umumnya, dia sedikit diputar untuk yang nurunin kursi, sedangkan untuk yang reclining ini normal pakai tuas seperti biasa gitu guys. Posisi berkendara sangat enak dan posisi pandangan ke depan memang styling dari mobil ini styling tinggi ya, bukan styling sedan ya, pada umumnya memang seperti ini. Oke, kita beralih sedikit ke stereo. Kita dapat CD player, dapat Bluetooth, dapat USB, dan dapat radio umum. USB dan audio jack ada di sini. Tinggal dibuka, klik. Nah, kita dapat USB. Seperti begitu. Terus ada lampu emergency ada di sini. Lampu headset, bukan lampu emergency. Untuk AC kita dapat semburan full kaki, kepala kaki, dan kepala saja. Terus di sini pengaturan suhu udara dan di sini pengaturan suhunya. Tidak ada heater di mobil ini. Seperti itu. Terus turun sedikit kita dapat pemilihan buka tutup ventilasi yang bisa dipencet secara tombol. Kita turun sedikit. Nah, di sini ada USB plug and play, ini tambahan dari owner sebelumnya. Terus di mobil ini uniknya banyak sekali yang bisa dicopot dan dibuka tutup. Ini ada di sini ada cigarette lighting. Di sini bisa dibuka tutup. Ini dapat kompartemen kecil. Di sini dapat slot kecil lagi yang bisa dibuka jret jadi slot besar. Ini jadi bisa dicopot. Seperti begitu. Dan ada yang bisa dibuka lagi dan dicopot, itu adalah di bagian tengah sini. Jadi bisa dibuka dan dicopot, dan ini bisa dicopot. Kita dapat remote untuk akses ini. Dan dalam banget, lumayan dalam untuk kelasnya, untuk kompartemen tengahnya ini. Kita dapat 2 cup holder, kita dapat transmisi P, R, N, D 2 dan L, dan ada overdrive yang nanti kita akan coba waktu test drive. Dan ada handbrake mechanical. Kenapa kok masih mechanical? Karena untuk handbrake elektrik dia hanya bisa dipakai di rem belakang yang disc brake. Seperti begitu. Di bagian dashboard atas plastik keras sampai bawah memang plastik keras semua. Ada fix stitching atau jahitan palsu. Dan ada slot lagi di sini, slot terbuka, dan ada glove box yang lumayan gede. Dan memang owner dari mobil ini memang rapi ya guys ya. Di sini banyak dilapis-lapisi dengan karet-karet seperti ini. Rapi banget memang untuk aksesoris dari owner ini. Terus untuk bagian dari atas ini sama berwarna beige.
Bagian setir tidak ada mirror, tapi di bagian sini ada mirrornya. Ada mirror tapi belum ada lampunya. Untuk lampu hanya ada di tengah. Ini tengah mengikuti bukaan pintu, dan ini yang beneran menyala doang. Oke. Terus ada spion yang ada day night view tapi manual. Dan rasanya melihat ke mobil ini rasanya asik ya, kayak mobil ini terasa luas banget gitu, tidak terasa sempit untuk lebarnya yang segini. Seperti itu. Jadi untuk armrest posisi duduk nyantai. Sebelah kiri memang kita nggak dapat armrest ya, cuman kita posisinya sedikit bisa menahan di sini. Ya, kita bisa sedikit menyandarkan tangan di sini dan di sini untuk posisi depan. Untuk AC mode satunya sangat tenang, tidak ada suara angin yang kencang gitu, sangat tenang. Dan memang untuk menutup AC-nya tidak bisa ditutup. Jadi untuk AC-nya ini memang akan selalu terbuka, jadi tidak ada mode untuk menutupnya. Seperti begitu. Dan kursinya ini memang sudah dilapisi oleh kulit ya guys ya. Jadi aslinya itu berwarna beige kain. Jadi untuk menghindari dia cepat kotor, makanya sama ownernya dilapisi oleh kulit sintetis. Ini bukan kulit asli, ini kulit sintetis. Seperti begitu. Terus membahas untuk tentang speaker dan media. Di sini kita dapat 6 speaker, yaitu 2 tweeter dan 4 speaker di pintu masing-masing. Dan di belakang kita tidak menemukan speaker tadinya ya. Jadi di sini total hanya ada 6 speaker. 6 audio output. Seperti itu. Oke. Sepertinya di depan ini sudah tidak ada lagi guys. Jadi kita akan pindah ke belakang seperti itu. Oh ya, cup holder. Di depan kita dapat 1 2 3 4 5 6 cup holder. 7 8 cup holder. Oke. Seperti begitu. Dan di sini ada service booking yang aku tidak pernah melihat ini di mobil display lainnya ya. Mungkin ini tambahan dari ownernya. Seperti itu. Ayo kita pindah ke belakang. Oke. Di bagian belakang dari Mitsubishi Xpander. Ini adalah posisi berkendaraku dengan tinggiku 167 cm. Ya nggak tinggi-tinggi amat, tapi lumayan. Oke, kita di sini dapat segini. Ini sekitar 4 cm ya caranya ya. Terus untuk bagian pintu sama dengan yang di depan. Jadi plastik keras, printing plastik keras. Untuk cup holder ada 6. Di situ juga ada 6. Diamrest tidak ada cup holder. Dan di sini kita dapat kantong yang sebelah kanan ini cuma 1, dan sebelah kiri ini dia dapat banyak. Begitu, dan bisa dimasukkan handphone. Ya, bisa. Oke. Posisi duduk dari kursi belakang ini terasa sangat nyaman, ditambah lagi ada double blower. Dan untuk suara volume satunya ini sangat tenang ya guys ya. Dia nggak rame, nggak ada suara angin-angin. Dan ini harusnya bisa dijadikan kursi untuk baris tengah. Nah, ini dia bisa jadi kursi baris tengah. Dan kita akan coba duduk di bagian tengah. Oke, memang untuk di bagian tengah ini dari desainnya memang tidak ditujukan untuk orang dewasa. Kenapa? Karena tidak ada headrest, yang dimana seharusnya untuk orang dewasa itu standarnya harus ada headrest. Tapi di tengah ini rasa duduknya masih empuk, tidak keras-keras seperti mobil-mobil lainnya untuk duduk tengahnya. Duduk kiri juga sama empuknya dengan duduk di sebelah kanan. Seperti begitu. Dan untuk kalian yang kepo, apakah dapat seat belt untuk orang yang di tengah? Orang yang di tengah sini ini dapat seat belt 3 titik, bukan 2 titik. Jadi posisi dual pinnya itu ada di belakang sini. Nah, ini adalah seat belt untuk orang penumpang tengah. Tinggal dicantumin di sini dan dicantumin di sini. Nah, tapi ini memang untuk ukuran segini memang cocoknya untuk anak kecil sih, tidak cocok untuk orang dewasa. Tinggal bukanya seperti ini. Nah, kita balikin dulu. Oke, sekarang kita akan coba duduk di kursi belakang dari Mitsubishi Xpander tahun 2019. Nah, tinggal pakai 1 tuas dan bisa naik. Ya, bisa naik. Oke. Ini adalah posisi dudukku tadi waktu di tengah. Jadi kita akan duduk di belakang. Duduk di belakang memang sempit di belakang ini ya. Jadi terasa pas banget untuk di belakang, tapi harusnya masih bisa dimajukan.
Dan ini masih bisa maju 1 cm. Jadi untuk duduk di belakang ini dia menyisakan 1 cm untuk posisi kakinya. Dan headrest masih bisa dinaikkan. Dan bisa disandarkan. Oke. Kalau duduk begini, posisinya itu kaki masih 1 cm ya. Sama. Dan posisi paha memang tidak tersangga dengan sempurna, tapi ini cukup untuk 3 jam perjalanan masih nyaman sih. Ya, enak. Dan di belakang kita dapat charging outlet 1 di sebelah kanan, tapi sebelah kiri nggak dapat. Dan kita dapat kabel holder masing-masing 1. Seperti begitu. Dan kita dapat seat belt yang proper. Cuman di sini kejepit sama kursi belakang, jadi kita nggak bisa narik. Oke, bisa narik dan kita bisa tancepin di sini. Bahkan tempat kursinya pun punya slot sendiri ya. Ya, terasa proper banget. Enak ini tempatnya. Oke, kita balikin dulu ke tempat asalnya. Cus, nah. Oke. Dan langsung saja ke bagian terakhir dari mobil ini adalah bagian mesinnya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir dari mobil ini adalah bagian mesin dari mobil ini. Dibuka secara manual dan belum ada hidrolis untuk menahannya, dan ditahan secara manual dengan menggunakan tuas. Oke. First impressionku ketika melihat mobil ini salah satu mobil yang mesinnya rapi. Tertutup oleh cover, ini bagian tertutup cover. Walaupun ada bagian beberapa yang terekspos ya, seperti kayak aki ini terekspos. Modul rem, ABS, EBD, BA lengkap. Dan mobil ini memang belum ada turbo, di kelasnya pun juga belum ada yang pakai turbo. Untuk mesin yang dipakai adalah mesin 1500 cc tanpa turbo, natural aspirated, menghasilkan tenaga 103 HP dan 141 Nm. Mesin ini kode mesinnya adalah 4A91, yang dimana sebenarnya ini sudah dipakai oleh mobil-mobil sebelumnya seperti Lancer dan Colt. Tapi akhirnya dipakai di mesin ini juga dengan internal yang berbeda dan tuningan yang berbeda. Dan seperti itu saja yang ada di mesin ini. Dan untuk transmisinya di sini dia menggunakan 4 speed torque converter otomatis. Jadi bukan transmisi manual yang di otomatis. Jadi memang torque converter. Namun untuk versi faceliftnya yang sekarang itu dia sudah menggunakan transmisi CVT. Dan kalau kalian cari yang versi manual dari mobil ini ya, itu tidak ada di tipe Ultimate, tapi di tipe lain ada. Itu dia menggunakan transmisi 5 speed manual. Seperti begitu. Tidak hanya review secara walk around, kami juga melakukan review secara test drive dengan pemilik mobil ini. Oke guys, kita bakal test drive Expander tahun 2019 Type Ultimate. Ya, ini kita dapat pinjaman dari Bro Audi. Halo. Ada di belakang. Thank you Bro Audi udah minjemin mobil ini. Jangan lupa lo ya, kalian jangan cuma nonton tapi juga kasih tombol like, tekan tombol like, bunyikan lonceng juga, sama subscribe ke channel Auto Booster. Punya supportnya gede. Karena kalau kalian punya 10 akun, jangan lupa subscribe semuanya. Nah, itu jangan lupa. Siap. Oke ya guys ya. Jadi untuk start mobil ini cukup pakai keyless entry. Jadi kita matiin AC dulu untuk nunjukin cara gimana kalian nyalain mobilnya. Oke, ini sudah mati, nah matinya di sini. Kita tarik dulu ya. Oke. Nah, secara standar pabrik memang kalian bisa tinggal pencet rem lalu start, itu sudah nyala. Namun untuk menstartkan yang baik itu sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru. Pencet dulu tanpa mencet rem, dua kali lah. Maka di sini aki dan CPU akan nyala dan pompa oli akan nyala sehingga mengalirkan oli rem lalu start. Nah, dengan begini mesin di start bisa dengan halus. Setelah RPM stabil baru kita nyalain AC-nya terus freonnya atau suhu AC-nya. Begitu cara yang proper. Terus untuk buka kacanya nah tinggal dipencet ini untuk buka spionnya, dan semuanya sudah auto. Kita bisa setting langsung seru. Nah, sudah auto semua. Dan menariknya di sini banyak sekali hidden storage. Ini
untuk nyimpen koin. Ini untuk nyimpen kunci di sebelah kiri. Di sebelah kiri apakah ada juga? Ada juga hidden gemnya di situ guys ya. Di sini memang banyak sekali hidden gem, termasuk di sini pun juga ada. Oke, dan ada lagi hidden gem di dalam transisi yang nanti akan kita coba. Dimana itu akan mempercepat laju transisinya lebih intensif. Downshift dari gigi 4 ke gigi 3. Oke, jadi kita sudah start dan sekarang kita akan mulai belajar. Oh iya, kamera munculnya nggak aktif. Dan dilepasnya nggak apa? Nah, ada welcome-nya Mitsubishi. Oke. Kalau bawa mobil ini guys, kalian nggak boleh lupa untuk mengaktifkan door lock-nya karena ini belum dilengkapi dengan auto lock by speed. Oh iya. Secara standar ya, secara standar loh. Kecuali kalau kalian beli dengan bekas, kemudian pemilik sebelumnya sudah menambahkan itu ya. Ini untuk average komputernya sih kita dapat konsumsi 9,9 kali per liter. Ini dari usernya langsung ya guys ya. Jadi dari 110 walaupun dia brosur itu menjadi 112 di brosur. Di brosur nggak pernah nyebut ini. Nggak pernah nyebut. Hasil review yang hasil review sesuai ya untuk nyebutnya 112 tapi di sini 1,9. Nanti kalau tripnya lebih panjang dan jalan driving lebih eco lagi bisa sampai 114. Aku pernah coba. Oh bisa 114. Kalau di dalam kota kalau lagi kondisi bagus banget ya. Tapi kalau di luar kota itu bisa pernah sampai 16 lebih dikit. AC-nya pun di sini sangat tenang, desainnya sangat asik, sangat enak untuk dilihat. Kayak bener-bener family car banget gitu loh, enak ini. Enak banget rasanya. Terus kayak nyetir ini settingan setirnya bisa juga diatur, agak turun dikit. Nah, jadi rasanya sporty berasa. Ditarik ya bisa, didorong juga bisa, teleskopik kan. Nah, setirnya kayak gini berasa nyetir Lancer gak sih? Wah, asik sih. Untuk dengan jalan tenang di kondisi halus dan ini ada kolong jalan habis ini. Tenang ya. Tenang banget sih mobil ini. Kayak deg-deg gitu. Kayak rasanya itu kayak mirip-mirip kayak bawa SUV gitu. Jadi kayak getarannya itu tidak terasa gitu loh. Tenang gitu. Ada sedikit suara dari ban tapi tidak terlalu berarti ya dibandingkan merek-merek lain itu suaranya lebih rusuh, lebih ramai, tapi di sini tenang banget. Ini karena permukaan aspal sih. Permukaan aspal ya. Kasar soalnya. Kalau permukaannya halus coba ya sebelah kanan. Saya ini sebelah kanan lebih halus sih. Nah, lebih tenang lagi. Nah, enak kan? Lebih enak lagi. Oh, langsung naik 110. Iya kan tuh. Berarti kakiku sekolah memang ya. Kayak gitu guys. Cari jalannya nggak panjang, jalannya di atas 40, cobain cruise controlnya. Wah itu lebih enak lagi itu. Di atas 40 dikit ya. Tapi ini sih kayak hambatan nih. Kita cari jalannya tidak ada hambatannya guys. Jangan sampai kejadian kayak vlogger lain ya guys ya. Pinjam mobil habis itu nabrak, jangan sampai guys. Nah enak banget sih itu, sungkan banget sih pasti itu. Kita aktifkan cruise control dengan cara menekan bundaran di sebelah kanan setir ini ada bundaran, aktifkan cruise control dan tinggal kita set. Di atas 40 bro, nggak bisa kalau 30. Oh berarti kalau kita kecepatannya kurang dia nggak menunjukkan indikator kalau kurang, tapi harus memang kita tambahin sendiri. Nah cukup. Nah lepas kaki. Nah ini ada indikator bahwa ini berhasil diaktifkan, yaitu adalah set cruise control. Nah untuk nambahinnya tinggal arahkan ke atas, maka dia akan nambah. Ini kalau kalian lagi perjalanan jauh lewat tol Trans Jawa gitu ya, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, wah enak banget. Dijamin nggak pegel kalian. Dan nggak usah mencet apa-apa. Nah ini kalau pengen cancel tinggal pencet rem, atau pencet tombol cancel. Ini aku tinggal rem doang, terus kontrolnya sudah mati, tapi untuk mati setnya aja, untuk standby. Tinggal dipencet lagi, tinggal digas dikit, di set. Nah sudah jalan lagi, tinggal di cancel. Gitu. Kalau di jalan gini nggak enak sih pakai ini, kalau di tol pakai. Soalnya bukan adaptif toh, kan ada McLaren. Wah cantik sekali McLaren. Cantik sekali. Apa kita datengin ownernya? Aku pengen datengin sih, teman aku belum bawa kartu nama. Kita gaspol. Ini sebuah tadi.
malah lebih irit. Iya, Tadi guys. 10,1 jadi 10,2 tuh. Sebuah misteri mengapa ketika ngebut malah makin irit. Nah itu kalau di gaspol dia otomatis pindah ke mode sport lah ya. Kita bisa bilang, nah bar yang hijau tadi kan sempat berubah jadi kuning. Nah kalau hijaunya full berarti kita bawanya eco. Kalau pindah jadi yang kuning tadi berarti itu kita bawanya sport. Jadi modenya bukan di tombol tapi di kaki kita sendiri. Kaki kita sendiri, otomatis ya. Kaki kita yang menentukan. Otomatis. Tapi nyeneng sih, naik mobil ini kayak nyeneng banget sih. Apa impresimu? Kenapa mobil ini menyenangkan? Mobil ini menyenangkan karena satu, sangat kedap. Kita dengar suara motor tuh kecil banget loh di sini. Suara padahal tadi suara motor tuh knalpotnya ganti loh tadi tuh, kayak weng gitu loh, tahu nggak tadi? Tapi itu suara dari sini kecil banget gitu loh. Kayak kedapan kabin terus. Kedapan kabin sangat kedap. Habis itu kayak kursinya ini empuk. Jarang mobil menyediakan kursi yang empuk. Tebel berarti. Tebel. Ini kursinya tuh tebel banget dan empuk banget. Enak loh, enak banget. Terus untuk sandaran kepala standar lah. Ini mirip Innova nggak sih ini? Yang ininya mirip Innova, tidak keras tapi tidak empuk, standar. Tapi kan soalnya kan kalau empuk kan nggak boleh toh. Iya. Soalnya kalau sandaran kepala harus atas karena supaya orangnya biar nggak ngantuk. Kalau empuk ngantuk guys. Kaki-kakinya gimana menurutmu? Kaki-kakinya ini lebih ke arah nyaman. Tapi untuk secara belokan di jalan lurus aja jangan. Stabil kok. Karena monokok. Oh iya. Karena monokok guys. Karena monokok ini Ya. Stabil sih guys. Tapi ini mobil ini emang enak banget sih. Memang nggak bisa apa ya? Ini kayak bener-bener ya memang kenyataannya ya guys ya. Sampai sekarang kalau kalian pengen beli Xpander itu memang inden sih. Kalian nggak bisa langsung beli itu yang ready cuma beberapa tipe doang. Kalau tipe Ultimate itu biasanya pasti inden sih. Karena lebih banyak peminat daripada Yang produksi yang lain dilakukan daripada stok yang ada. Uniknya gitu. Jadi kalau di brand lain mobil yang tipe paling rendah itu paling laku. Kalau di tipe ini mobil paling tinggi paling laku. Unik kan? Tipe tengah-tengah yang paling laku. Oh tipe tengah ya? Kalau mobil lain. Kalau mobil lain itu tipe paling bawah kan? Tipe tengah sampai paling bawah gitu. Itu kayak Iya, paling laku. Karena kan paling ekonomik tuh. Tapi kalau sing tipe Sorry, bukan ekonomik, value for money-nya paling value tinggi for money biasanya. paling tinggi. Oke guys, jadi setelah kursi dimajukan kita dapat lebih dari 1 jengkal. Iya. Setelah dimajukan. Bos duduk belakang ini. Oke, sambil Heri ngomong saya merasakan ya, kita sambil Q&A sama yang punya. Siap. Bos Audi. Alah, belum lah. Jadi aku kepo, kenapa kok akhirnya kok milih Xpander Ultimate ini? Dari sekian banyak pilihan mobil di kelas ini ya. Iya, dari sekian banyak pilihan mobil atau mobil lain yang kamu pengen. Jadi mungkin aku jelasinnya mulai dari bukan alasannya tapi kondisinya dulu. Jadi kalau kita mau beli sesuatu itu kan baiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Terus setelah kita tahu kebutuhan kita apa, nanti keluar kriteria toh. Nah, kriteria waktu membeli mobil ini itu yang pertama tahun muda, budget 200 jutaan, terus nyaman, gitu kan. Sehingga otomatis kelas yang paling banyak pilihannya ya pasti LMPV. Oh iya, sorry, selain nyaman untuk naik keluarga. Biasanya memang defaultnya cuma bertiga, tapi kadang-kadang ada saudara yang lain, kadang-kadang ya bisa berempat, bisa penuh juga gitu. Jadi kapasitasnya 7 seater kan. Jadi ya fleksibel lah dari segi jumlah orang. Nah, pasti kan kelas LMPV tuh yang paling banyak pilihan untuk kriteria yang barusan aku sebut tadi. Dibandingkan yang lain-lain, saya tidak mengatakan bahwa yang lain-lain itu kemudian jelek, enggak. Tapi yang menurut saya paling nyaman itu mobil ini, yang paling kedap juga mobil ini, dan bisa dapat tahun muda dengan budget segitu gitu loh. Jadi ya alasannya itu alasan pertama. Kedua, karena adanya cruise control. Sebab pada waktu beli mobil ini, kalau sekarang mungkin ada banyak ya yang bisa ngasih cruise control. Xpander juga tetap ada cruise control, Xpander Cross juga ada. Sekarang ada lagi yang baru, Honda BR-V itu malah lebih lengkap lagi karena cruise controlnya adaptif. Jadi tidak hanya bisa holding kecepatan, tapi juga bisa nyetir sendiri kan, kasarannya begitu. Nah cuman pada waktu itu yang ada cruise control hanya mobil ini, dan karena
kami sering keluarga itu perginya luar kota jauh lewat tol, merasakan pakai cruise control itu wah luar biasa terbantu. Jadi perjalanan panjang yang biasanya mungkin setelah nyetir 4 jam 5 jam kita capek, ini belum. Karena ketika di tol kita bisa posisi sebagai pengemudi itu bisa seperti penumpang, relax, nggak harus terpaku kakinya di pedal gas kayak gitu sih. Sebenarnya lebih kepada itu sih. Jadi faktornya milih mobil ini tuh nyaman, harganya budgetnya masuk, terus adanya cruise control itu tadi, value yang paling gede itu sih. Oh. Wah. Jadi memang alasannya dan dipikirkan konsepnya tuh lengkap berarti memang ya. Nah, untuk pembeliannya sendiri ini belinya boleh di-spill nggak? Belinya ini dari baru atau beli dari boleh. Belinya second tapi kondisinya masih muda waktu itu. Jadi mobil ini umurnya baru persis genap setahun. Kilometer pengambilan waktu itu sekitaran 10.100 sekian lah. Belum 10.000 gede pokoknya. Gitu. Oh, oke. Dan memang untuk modifikasi kan dari kita bikin video sebelumnya ya tentang review mobil ini, untuk aksesoris itu dari Bro Audi sendiri atau dari owner sebelumnya? Aksesoris yang dari owner sebelumnya cuman ini, kalau tadi lihat di video reviewnya, di emblem yang ada di grill yang tulisannya Expander itu dari owner sebelumnya. Tapi kalau yang cover emblem depan belakang yang harusnya chrome terus jadi plastik merah itu aku. Terus emblem sport sama emblem Dakar itu karena aku sebenarnya bukan karena aku kepingin punya Pajero, enggak, tapi kebetulan warna mobil ini tuh mirip sama hero colornya Pajero yang sebelum yang sekarang gitu loh. Warna-warna grey, apa yang ngomongnya ya, pokoknya grey lah. Dan itu bagus dan cukup ikonik lah buat Pajero menurutku. Jadi konsepnya ya seperti Pajero wannabe sebenarnya. Makanya kan Expander Sport Dakar Ultimate. Kalau dibaca tadi belakang. Itu sih. Oke sih. Dan untuk mobil ini paling jauh udah pernah kemana? Paling jauh ke Bali. Ke Bali. Nyaman itu ya? Nyaman, 16 jam perjalanan itu ya bukan yang nyaman banget kayak mobil Korea memang. Karena aku pernah coba mobil Korea itu nyamannya memang di atas rata-rata sih. Jadi berbelasan jam, berpuluhan jam nyetir tuh badan tetap terasa enak, enggak pegel. Tapi kalau di mobil ini ya memang di belakang sini bagian sini loh belakang suka pegel memang karena kan posisi duduk ya, tapi tidak secapek yang kalau kita bawa mobil biasanya gitu. Mungkin ditopang juga karena kaki-kakinya enak, jadi kita tidak terlalu merasakan permukaan jalan yang, karena kan jalan ke Bali itu tolnya saat itu dan saat ini sih sebenarnya baru sampai Probolinggo, belum ngefull sampai ke Banyuwangi kan. Jadi Probolinggo ke Banyuwangi kita masih pakai jalan provinsi. Iya, jalan ya. Udah putar aja. Jadi jalan dari Probolinggo sampai ke Banyuwangi itu kan jalan provinsi. Masuk kiri boleh kali ya? Ini boleh kok. Mundur dulu. Cukup. Nah itu di jalan-jalan provinsi kan ya banyak truk, banyak bis, kendaraan berat-berat. Jadi jalannya kan nggak sebagus di tol. Nah itu cukup menolong sekali kaki-kakinya mobil ini karena nyaman di dalam. Betul-betul nyaman di dalam. Itu juga nunjang jadi kita nggak capek. Dan kita barusan aja naik ke atas trotoar dan ini nggak jagur ya guys ya. Aman. Terus untuk bensin sendiri ini selama ini pakai bensin apa? Bensinnya pakai Pertalite. Dan memang kalau di tangki bensinnya tuh harusnya Pertalite atau Pertamax kalau tangki bensin? Di tangki bensin cuma nyebut bahan bakar tanpa timbal. Jadi semestinya sih Pertalite sudah nggak ada timbalnya sih. Semestinya loh ya, tapi ya nggak tahu lagi. Berarti selama ini sampai sekarang pun pakai Pertalite ini? Sampai sekarang pakai Pertalite. Ini tadi kita udah gas dan kita udah coba, memang kecepatannya luar biasa kenceng. Memang enak mobilnya ya. Dan nggak apa-apa, cuma paling banyak. Karena keterbatasan baterai dan memori, akhirnya review Mitsubishi Expander ini kami sudahi. Dan menurut kami, mobil ini sangat nyaman terutama untuk di kelasnya. Dengan kualitas suspensi yang sangat baik, kualitas audio yang baik, dan konsumsi bahan bakar yang irit. Dan tidak salah lagi kalau mobil ini bisa dijuluki sebagai the best LMPV. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan see you next time.